Ini nanti tinggal jembatan yang memang di wilayah Karangjati 1 dan Pekilingan 1 yang itu menjadi prioritas juga. Insya Allah sudah dilihat ataupun sudah dipersiapkan untuk nantinya dikerjakan menggunakan dana desa tahun 2026. Juga kemarin sudah di hari Jumat kegiatan untuk BLTDD yang di tahun ini ada 5 orang yang mendapatkan BLTDD juga sudah disalurkan untuk bulan pertama. Mungkin kegiatan-kegiatan desa untuk saat ini baru itu. Lalu untuk laporan dari BUMDes terkait dengan ketahanan pangan greenhouse melon gitu. Memang kami belum mendapatkan secara rinci, namun yang kami dapatkan informasi sementara bisa mendapatkan kurang lebih 1,3 ton dan saat ini sedang dilakukan persiapan untuk penanaman bibit melon kembali. Mudah-mudahan nanti bisa hasilnya bisa lebih baik lagi dari penanaman yang pertama. Jadi yang pertama karena memang namanya pertama pasti perlu banyak evaluasi mungkin dari segi pemberian nutrisi dan yang lain-lain. Insya Allah dari BUMDes sudah mengevaluasi apa saja yang perlu diperbaiki sebelum untuk masa tanam untuk yang kedua. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membayar pajak PBB, pajak bumi dan bangunan untuk tahun 2026 ini, yang mana memang untuk tahun ini agak telat kalau untuk keluarnya ataupun turunnya dari Kabupaten Kebumen itu baru bulan Maret. Biasanya Januari sudah turun, namun kemarin baru Maret akhir turun dari kabupaten, jadi kami baru bisa jalan di bulan April. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu. Alhamdulillah untuk RW 5 sendiri insya Allah sudah 90%. Yang selanjutnya terkait dengan pemilihan ketua RT dan pengurus, yang mana untuk SK dari pemerintah desa Kalitengah untuk pengurus di RT 25 sendiri nanti akan selesai di bulan Juli tanggal 16. Jadi kemarin kami dari Kadus Karangjati 3 kasih kesejahteraan Bapak Maman dan pengurus RW serta pengurus RT sudah berkumpul ataupun dikumpulkan oleh Bapak Ketua RT beserta pengurus untuk mendiskusikan terkait dengan pemilihan calon ketua RT dan pengurus untuk periode 2026-2031. Jadi kemarin sudah dibentuk panitia oleh Bapak Ketua RT, yaitu dari pengurus RW dan dari kami Kadus Karangjati 3 dan kasih kesejahteraan Bapak Maman sudah diputuskan untuk pemilihan insya Allah nanti di bulan depan. Jadi untuk bulan ini pertemuan pada malam hari ini nanti akan disosialisasikan terlebih dahulu, juga nanti akan ditunjuk sejumlah kurang lebih 9 orang untuk menjadi calon ketua RT dan pengurus. Lalu di bulan depan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan surat suara untuk memilih dari 9 calon untuk memilih satu, dan nantinya yang mendapatkan suara terbanyak akan menjadi ketua RT. Untuk suara terbanyak kedua akan menjadi sekretaris, dan yang ketiga akan menjadi bendahara. Jadi nanti monggo mungkin dari Bapak Ketua RW nanti akan yang memimpin untuk memilih ataupun menunjuk 9 calon di RT 2 RW 5. Sebenarnya kalau dari pemerintah desa sendiri untuk terkait dengan
metode untuk pemilihan pengurus RT itu tidak ada bakunya ataupun tidak ada aturannya. Jadi yang terpenting adalah musyawarah mufakat, bisa penunjukan langsung ataupun pilihan langsung ataupun memilih satu sama lain yang biasanya mungkin Bapak Ibu pernah lakukan, ataupun penunjukan ataupun pencalonan dan dipilih oleh warga masyarakat. Yang terpenting itu adalah hasil musyawarah mufakat, dan itu nanti bisa di SK-kan oleh pemerintah desa Kalitengah menjadi ketua RT dan pengurus yang baru. Jadi nanti insya Allah di bulan depan Bapak Ibu akan memilih calon ketua RT yang baru, Bapak Ibu. Jadi nanti di bulan depan sebelum pertemuan di bulan depan, Bapak Ibu sudah diberikan kartu suara dengan sejumlah nama calon yang nanti malam hari ini kita akan tunjuk. Lalu Bapak Ibu bisa memilih salah satu, lalu itu nanti dimasukkan ke dalam kotak suara ketika pertemuan, dan setelah itu direkap, dibacakan nanti siapa yang terbanyak 1, 2, 3 itu yang menjadi pengurus. Seperti itu sudah mudah lagi Bapak Ibu. Jadi tidak perlu saya perjelas panjang lebar. Insya Allah Bapak Ibu sudah mengerti karena sudah pernah melaksanakan pemilu juga beberapa kali ataupun pilkada. Ya, insya Allah metodenya hampir sama seperti itu. Jadi malam hari ini kita akan melakukan sosialisasi dan menunjuk calon untuk menjadi calon ketua RT dan pengurus di wilayah RW 5, RT 2 RW 5. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Itu beruntuk untuk melaksanakan sosialisasi masalah pemilihan ketua RT beserta dengan pengurusnya. Ya, istilahnya untuk malam hari ini kita menentukan dulu siapa-siapa 9 orang yang akan ditunjuk, yang nanti akan dipilih dari warga-warga tersebut yang sesuai dengan hati nurani dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Dan mungkin bisa langsung saja untuk ya istilahnya pemilihan RT tersebut bukan berarti tidak dapat dipilih kembali, tetap bisa dipilih kembali. Mungkin dari Pak Kadus bisa menulis yang saya sebutkan tersebut, monggo kesediaan kerintannya kepada yang saat tunjuk tersebut 9 orang. Untuk pertama yaitu Bapak Rahmat Nur Salim. Mau setuju ya? Kedua Bapak Abdoludiana. Ketiga Bapak Nurholik. Keempat Bapak Setiadi. Kelima Bapak Fajar Salihuddin. Ini terus terang ini yang biar saya urus saja ini ya. Nanti di sini ya biar ini. Nanti kan tinggal dari warganya yang memilih sesuai dengan hati nurani. Dan selanjutnya Bapak Bagio apa siapa? Awal sebagai dan selanjutnya Bapak Rahmat Subagio. Dan selanjutnya Bapak Supriyono. Ya, saya yang oposisi. Dan untuk yang terakhir Bapak Danu. Kalau sudah 9, maka itu urutan-urutan dari
Mungkin kalau ada tambahan atau pengurangan monggo dari bapak-bapak, ibu-ibu monggo ada usulan atau gimana monggo. Ya 10 ya. Bapak Supriyatman ditambah. Saya terus terang saya enggak mau. Oh, ya berarti kalau sudah iurannya sudah hitung ya. Oh, Bapak Ruli Sabrullah. Sing nom-nom. 10 ya. Ruli Sabrullah. Sabrul Handoyo. Kayaknya sudah cukup Bapak. Bingung deh. Ya, tambah kebanyakan bingung. Mungkin kalau dari ibu ada yang mencalonkan apa enggak monggo? Cek. Maaf Pak Rene, izin sebentar. Ya mungkin sebelum ditutup masalah kandidat, mungkin dari bapak-bapak terutama mungkin ada mau memberi masukan, monggo dipersilakan dulu mungkin. Mungkin ada Pak Supri atau Pak Supriyatman atau Pak Budi mau menanggapi masalah kandidat mungkin atau menambahkan Peserta. iya Ya monggo kepada dari warga tersebut untuk menambahkan Pak Supriyatman. Saya bacakan lagi nih. Yang pertama Rahmat Nur Salim, 2 Akto Ludiana, 3 Ahmad Nurholik, 4 Setiadi, 5 Fajar Syarifuddin, 6 Awal Subagio, 7 Rahmat Subagio, 8 Supriyono, 9 Danu Handoko, dan ke-10 Ruri Sabrullah. Monggo ditanggapi. Saya tanggapi. Mohon ya, kalau bisa yang umur 50 tahun ke atas jangan dipilih. Masalah biar generasi penerusnya ada. Kayak gitu tuh. Jangan 50 tahun itu dimasukin ini. Ya, terima kasih atas masukannya. Terlalu riskan, udah banyak nggak bisa berpikir. Ya maksudnya ini kan pemilihan lah. Iya. Mudah-mudahan ya tinggal memilih karena ini kan hak dan kewajibannya saya untuk memilih, haknya jangan sing harus memilih-milih gitu. Jadi ya monggo, istilahnya kan kandidat itu ada 10 orang. Jadi kan hanya 3 yang dipilih. Jadi untuk 1, 2, 3 mungkin yang 2, 3 nanti berbentuk dari ketuanya itu yang sekretarisnya mana, yang bendaharanya mana, karena mungkin yang 1, 2 kan kadang-kadang biasa kooperasi jadi sekretaris atau selalu jadi bendahara. Monggo ada tanggapan lain Pak Budi Martono? Monggo ada yang lain, ada yang nanggapi monggo? Ada. Ini berarti Pak Supri tetap atau dicoret? Ya, maksud apa? Kalau bisa jangan yang 50 tahun jangan diikutin. Maksudnya yang 50 tahun tidak hanya Supriyono tapi Pak Nurholik juga kan Belum 50. 40. Itu pembawaku jauh dia. Ya nggak apa-apa lah ya silakan. Ya nanti kan tinggal pemilu berarti suaranya Pak Supriyono kabeh ya. Berarti kan Ini Bapak Ibu setuju apa mboten yang Pak Supriyono tetap ada? Boten. ya maaf Bapak Ibu sedikit ikut menambahkan selaku kepengurusan yang intinya untuk kepengurusan RT itu memang harus ada ya terutama calon atau kandidat mengenai pemilihan dan juga mungkin selain warga yang ditanyai mungkin Pak Kadus ataupun Pak RW itu juga peserta. Karena apa? Karena memang tugas ini bersangkutan dengan yang namanya waktu. Mungkin sebelum berlanjut ya dimantapkan dulu, terutama ditanyakan lah. Ya walaupun tidak mau ya mungkin dirayu biar mau itu mengenai terutama masalah tanggung jawab. Karena ini memang ya walaupun yang paling bawah ya menurut saya memang agak berat. Karena yang jelas di setiap kegiatan itu terutama ketua juga harus siap di tempat, terutama masalah musibah seperti itu. Mungkin ditanyakan kepada peserta juga. ya mungkin saya tanyakan juga dari ya tinggal siap dan nggak siap ya, maksudnya kalau nggak siap
tidak tetap disiapkan itu. Seperti itu. kudu siap. Kalau ini memang nggak banyak nggak mau udah Ya, biarin aja. kebanyakan itu pasti tidak siap maksudnya. Tapi kalau sudah di itu ya pasti kebanyakan nggak siap ya. Soalnya dia dulu waktu jadi ketua RW juga tidak siap. tahu, tidak menyangka itu jadi ketua RW. Jadi pasti tidak siap. Mungkin menurut ya tidak Pak RT kayaknya tidak ditanyakan gitu Pak RW. Karena Pak Supi juga mekanisme itu. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan pasti ya tidak siap ya. Kalau tidak siap ya palingnya suruh siap. Ya udah biar jago-jagonya. Ya kan ada 10 orang, jadi istilahnya tinggal memilih yang bapak-bapak, ibu-ibu senangi. Karena di sini ketua RT sekarang, sekretaris RT sekarang atau bendahara sekretaris bendahara RT sekarang juga tetap bisa dipilih kembali, bukan berarti yang sekarang jadi ketuanya atau sekretarisnya atau bendaharanya tidak bisa dipilih kembali, tetap bisa dipilih kembali karena itu jabatan ikhlas lah, jadi bukan bayaran gitu.